Selain sebagai seorang politisi yang disegani dunia, Soekarno yang memiliki banyak kisah tentang perjalanan hidup dan kisah cintanya bersama Ratna Sari Dewi untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Kartika Sari Dewi Soekarno merupakan putri dari pasangan mantan Presiden Indonesia pertama, Soekarno, dan istrinya, Ratna Sari Dewi Soekarno atau Naoko Nemoto. Pemilik nama asli, Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. Lahir di Tokyo, tanggal 11 Maret tahun 1967. Sosok Kartika memang jarang dikenalkan, karena ia tumbuh dan dewasa di negeri orang. Ibunya yang berasal dari Jepang membawa Kartika untuk hidup dan menetap di berbagai negara. Dikutip dari Wikipedia, Kartika dibesarkan oleh ibunya di Paris, Prancis. Dengan kondisi itu, tidak heran bila Kartika tak bisa sering berjumpa dengan ayahnya yang berada di Indonesia. Berbeda dengan putra-putri Soekarno lainnya yang masih menggeluti dunia politik, sosok Kartika justru jarang terekspos. Pasalnya, wanita yang akrab disapa Karina ini lebih banyak menghabiskan masa mudanya di luar negeri, mengikuti sang ibu yang kerap berpindah dari satu negara ke negara lain. Bersama ibunya, Kartika diketahui pernah tinggal di Prancis, Jepang, Belanda, hingga akhirnya menetap di Amerika Serikat. Meski besar dan menetap di luar negeri, ia rupanya menaruh kecintaan yang begitu besar terhadap negara asalnya, Indonesia. Kepedulian Kartika kepada Indonesia juga ia wujudkan dengan mendirikan sebuah yayasan bernama Kartika Soekarno Foundation di tahun 1998. Momen pertemuan Kartika dengan Soekarno pun menjadi hari sedih yang diingat Kartika sepanjang hidupnya. Sebab Soekarno meninggal dunia di hari pertama ia bertemu dengan Kartika. Cerita ini diungkapkan Kartika sendiri melalui halaman Instagramnya @kartika_soekarno foundation pada tanggal 24 Oktober tahun 2019 lalu. Kartika mengunggah sebuah potret lama. Di foto itu, Kartika masih sangat kecil, usianya diperkirakan baru 3 tahun. Kartika kecil, tengah turun dari pesawat, digandeng oleh sang ibu. Dalam caption unggahan, Kartika bercerita bila foto itu diambil saat ia pertama kalinya datang ke Jakarta. Kartika dan sang ibu sengaja datang untuk bertemu dengan Soekarno. Hari itu pula menjadi momen pertemuan pertama Kartika dengan Soekarno. Namun kebersamaan ayah dan anak itu ternyata amat singkat. Kartika dibesarkan oleh ibunya di Paris, Prancis. Kartika kemudian meneruskan sekolahnya di Swiss. Setelah lulus, dia dan ibunya kembali ke Jepang dan bekerja sebagai wartawan televisi di Tokyo. Saat ibunya pindah ke Amerika Serikat, Kartika turut serta dan bekerja di biro periklanan di New York. Selama berada di AS, Kartika juga pernah bekerja di sebuah yayasan swasta. Pengalamannya itu membuat Kartika mendirikan yayasannya sendiri, Kartika Soekarno Foundation (KSF), yang bergerak di pendidikan dasar, kebudayaan, dan kesejahteraan ibu anak Indonesia. Kantor pusat yayasan ini berada di Amsterdam, Belanda. Kecintaannya terhadap Indonesia tak perlu diragukan lagi. Dia menunjukkan nasionalismenya, membantu pendidikan anak-anak di Indonesia. Adanya lembaga tersebut membuat Kartika kerap bolak-balik Indonesia. Pada Senin, tanggal 4 November tahun 2019, dia kembali datang ke Jakarta. Kepulangannya ini tak luput diunggah ke Instagramnya. Dia menambahkan keterangan
Just landing in Jakarta. Happy to be home. Pulang kampung. Kendati demikian, dia tetap melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Sesampainya di Indonesia, bersama Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia melakukan makan malam bersama. Besoknya, dia bersama tim KSF melakukan kegiatan konser ramal di ruang publik terpadu ramah anak RPTRA Taman Kenanga di Cideng, Jakarta Pusat. Mereka juga bekerja sama dengan JKT Nyaman Project, grup musik yang terdiri dari wanita-wanita Jepang yang tinggal di Jakarta. Tampaknya, tak hanya Kartika saja yang senang karena dapat beraktivitas di kampung halaman ayahnya, tapi masyarakat juga turut antusias. Terbukti dari beberapa komentar di Instagramnya. Pada salah satu unggahan tentang konser ramal, terlihat ada komentar dari seorang orang tua yang menuliskan, "Nice to meet you." Ada pula yang memuji dedikasinya kepada Indonesia. Warganet itu menuliskan, "Luar biasa. Tak harus jadi pejabat tapi hanya orang biasa. Yang jiwa sosial kepedulian kepada masyarakat luar biasa. Bu Kartika Soekarno. Luar biasa cintanya ke Indonesia. Seperti almarhum Bapak Presiden Soekarno. Hebat ibuku ini. Baru tiba di tanah air. Sudah sibuk tidak kenal lelah." Tambah yang lainnya. Dalam perjalanan hidupnya, Kartika telah melabuhkan hati pada Frits Frederik Sieges yang kala itu menjabat sebagai Presiden Citibank Eropa. Pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 2 Desember tahun 2005 di Belanda, yang turut dihadiri keluarga besar Soekarno. Melalui akun Instagram @Kartika Soekarno Foundation, Kartika kerap membagikan momen kebersamaan dengan keluarga, termasuk sang suami. Dari pernikahannya, Kartika dan sang suami dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Frederik Kiran Soekarno Sieges. Beranjak dewasa, siapa sangka Kiran kini mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, Kiran yang merupakan keturunan Asia dan Eropa, memiliki paras bule yang begitu rupawan. Bahkan ketampanan Kiran disebut-sebut mewarisi sang kakek Soekarno. Tampannya potret Kiran dalam balutan baju samurai Jepang yang diunggah Kartika untuk memperingati Hari Ibu Sedunia pada tanggal 31 Maret tahun 2019. Kecintaannya terhadap Indonesia tak perlu diragukan lagi. Dia menunjukkan nasionalismenya, membantu pendidikan anak-anak di Indonesia. Adanya lembaga tersebut membuat Kartika kerap bolak-balik Indonesia. Pada tanggal 31 Maret tahun 2019 lalu, nenek Kiran yaitu Ratna Dewi Soekarno adalah sosok wanita yang dikenal aktif dalam bidang sosial. Ia juga dikenal dengan Dewi Fujin, atau yang secara harfiah berarti Ibu Dewi atau Madame Dewi. Meskipun keberadaan Kiran dan sang nenek terbilang sangat jauh, namun hubungan keduanya dikenal sangat dekat. Kiran tampak akrab dengan sang ibunda menghadiri Cindy Adams Steiner's Blessing of Animals di Amerika Serikat, sewaktu negara Indonesia terkena musibah bencana alam. Kiran bersama teman-teman sekolahnya tampak peduli terhadap para korban tsunami Palu dan Donggala.